sinyalnya nggak mampu menahan di saat pusaka dibuka. Punya pusaka satu, itu nggak bisa direkam. Di video itu bisa, nanti selesai di video dimatikan, itu hitam semua, gambarnya hitam. Saya punya satu pusaka seperti itu. Dan pernah dipegang oleh anak saya sendiri ya, yang besar, yang Gus Al. Itu pernah megang. Dan sakit, langsung sakit anak saya. Agak galak gitu kan. Nggak mau direkam, nggak mau di foto aja, nggak mau di foto, nggak mau. Nyuwun pusakane nipun. Pusaka-pusaka saya itu saya maharkan guys. Saya pengen mengurangi koleksi-koleksi pusaka. Tongkat komando sudah dimiliki oleh orang Malaysia. Ini tinggal Trisula, terus kitab-kitab langka. Saya pengen pelan-pelan pengen jadi orang biasa, pengen menjadi orang ya rakyat jelata biasa gitu. Saya nggak pengen terus-terusan seperti ini. Kan bisa diwariskan kepada anak cucu nanti. Biarkan anak cucu saya itu berjuang sendiri dengan caranya sendiri di zaman yang berbeda. Iya, banyak pusaka-pusaka saya, keris-keris saya yang saya jualin. Termasuk yang ini Nogoliman. Terus ada ageman-ageman pegangan-pegangan pribadi seperti ini yang biasa sering saya bawa kemana-mana. Ini biasa saya masukkan ke tas. Ini yang langka. Ini kelihatan biasa saja ya. Kelihatannya biasa saja. Iya. Di antara semua saya itu punya koleksi 8 semar mesem. Semar ya, pusaka semar. Tinggal ini. Karena yang 2 ini niat saya tidak saya jual karena untuk bisnis. Saya menggunakannya untuk sarana, jaan, bisnis, cari rezeki, terus kesuksesan dan sebagainya. Terutama yang ini selalu bawa kemana-mana ini. Terus ini namanya semar naik naga. Jadi ini guys, ini tuh naga. Ini itu naga ini. Ini kepala naga, ini ekor naga melingkar gini. Jadi semar ini sedang menaiki naga. Dan yang saya suka itu pamor ini lah. Ini pamor ini. Ini sama ini. Kalau yang dibalik itu pamor yang ini. Ini, terus bawah ini, terus atas ini. Atas sendiri kecil ini, kecil sekali. Kok agak nge-lag? Nah, berarti nggak kuat. Sinyalnya nggak mampu menahan di saat pusaka dibuka. Ya. Kan sebelum pusakanya saya buka tadi kan sinyalnya aman kan? Ada pusar buminya. Tapi nggak begitu nampak ya. Mahar berapa? Kalau yang semar itu maharnya itu yang ini ya. Yang besar ini harganya 50 juta. Kalau yang ini kayaknya nggak saya jual kalau yang ini. Tapi kalau ada yang berani di atas 100 juta tak kasih yang ini. Kalau yang ini 50 saja. Itu kemarin ada yang DM tapi nungguin habis lebaran. Ada yang WA tapi nungguin habis lebaran. Nggak tahu guys, saya itu live streaming ataupun record, saya punya pusaka satu.
itu nggak bisa direkam. Di video itu bisa, nanti selesai di video dimatikan, itu hitam semua, gambarnya hitam. Saya punya satu pusaka seperti itu. Dan pernah dipegang oleh anak saya sendiri ya, yang besar, yang Gus Al. Itu pernah megang. Dan sakit, langsung sakit anak saya. Agak galak gitu kan. Nggak mau direkam, nggak mau di foto aja, nggak mau difoto, nggak mau. Ada itu pusakanya. Itu nggak ada warangkanya, ini nggak ada. Cuman besinya saja, pegangannya pun nggak ada. Dikasih minyak nggak mau. Pusaka yang satu itu nggak suka dikasih minyak, nggak mau. Dibersihkan juga nggak mau. Ya begitu saja. Itu asli naik atau peninggalan? Yang mana? Kebanyakan pusaka saya itu pemberian dari kakek, dari ayah, terus dari ibu, dari pejabat, dari ulama. Contoh ini ya, ini pemberiannya, warisannya, ini tombak ini sama payung, ada 2 tombak sama 1 payung, sama ininya juga, ininya itu pemberian dari warisan dari Mbah Hasan Besari Ponorogo, ulama besar Mbah Hasan Besari itu, dari keturunannya dikasih ke saya. Kata beliau yang ngasih, anak-anaknya itu yang waktu ngasih, katanya dimimpiin almarhum, bermimpi ketemu almarhum, dan almarhum bilangnya di dalam mimpi itu ngomong suruh menyerahkan ke saya. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau yang penarikan saya itu jarang menarik guys, karena saya tahu menarik pusaka itu nggak gampang ya. Sehari 2 hari belum tentu dapat. Ini kalau cerita yang asli ya, bukan konten ya, bukan entertain, tapi ini yang asli. Itu sehari 2 hari 3 hari sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu belum tentu dapat. Makanya saya jarang penarikan, jarang sekali saya penarikan. Seperti itu. Kalau barang-barang pusaka yang penarikan itu 90% masih tergeletak, belum ada yang saya rawat, belum ada yang saya bersihkan. Ada yang sebagian, beberapa ada yang saya bersihkan. Kalau memang saya suka, itu saya bersihkan, saya rawat, saya minyakin, saya kasih minyak, itu saya kasih warangka. Tapi kalau ya saya nggak begitu tertarik, ya saya geletakin aja di lemari khusus pusaka. Kadang saya geletakin di gudang. Saya kan punya gudang khusus buat pusaka. Ada kamar khusus buat pusaka-pusaka saya. Iya, semua dari ayah. Pusaka-pusaka saya dari ayah. Kebanyakan dari Mataram ya, dari Keraton Solo Jogja ya, karena ayah saya kan dari Keraton Solo. Gitu. Ayah kakek saya itu kan dari sana. Kalau keluarga dari ayah ya, bukan keluarga dari ibu. Kalau ibu kan Demak. Gus, bersihkan aura tubuhku. Ya kesini, Mas Robert kesini saja. Mumpung saya belum bosan di dunia spiritual ya, karena usia itu mempengaruhi. Mungkin semakin tua saya sudah bosan dengan spiritual, maksudnya dosan di dunia paranormal. Mungkin saya pengen suatu ketika nanti kalau anak-anak saya sudah dewasa itu saya pengen ya duduk minum teh ya, kalau musim koran ya baca koran, kalau enggak ya saya baca-baca buku novel atau baca-baca apa gitu di teras, menikmati masa tua. Itu tinggal menjalankan bisnisnya
Gus, kenapa nggak gerbek dukun? Tunggu saja kejutannya. Tunggu saja kejutannya. Saya nggak janji. Memang saat ini saya sedang istirahat ataupun pensiun dari dunia gerbek dukun. Tapi tunggu saja kejutannya. Saya nggak bisa cerita untuk sekarang ini ya. Itu berarti gudangnya itu perlu diruat. Kalau ada orang masuk itu gudangnya perlu diruat. Atau mungkin harus cari betok yang bagus, yang super. Kemarin saya habis jual betok itu 1,7 M, 1,6 M. Saya mintanya 1,7 ditawar. Dealnya itu 1,6. Itu betok tertua di dunia yang masih utuh, masih bagus, yang super kualitasnya. Itu tertua nomor 5 atau nomor berapa tuh? Nomor 5 kalau nggak salah. Itu dibeli sama orang Jakarta itu. Betok. Nah, betok itu untuk menetralisir. Semua pusaka-pusaka itu bisa dinetralisir oleh betok itu. Saya punya betok tapi di gudang ya. Gudang kerik, gudang pusaka. Nggak di sini. Betok itu nggak bisa dibuat pajangan, itu nggak bisa. Betok itu harus disimpan rapi. Kejutannya masih lumayan lama, sabar aja. Saya mondoknya ya kesana kesini. Iya, harus seperti itu. Jadi orang kalau punya pusaka cuma dipajang-pajang kayak gini, itu biasanya ya biasa-biasa. Nggak ada apa-apanya, biasa saja. Biasanya kalau barang yang spesial, yang super-super, yang bagus-bagus, yang spesial lah, tentunya diumpetin. Itu aja tanda-tandanya. Kalau mimpi pusaka tandanya apa? Semua mimpi anggap saja itu rezeki, gitu aja. Gus, fungsi aksara Jawa di balik itu apa? Aksara Jawa itu hanya suatu kalimat dan itu filosofi, mengandung filosofi supaya kita itu mengenal diri, asal usul kita dari mana, pulangnya kita kemana dan sebagainya. Intinya kita itu kalau versi Islam adalah mengetahui jati diri kita, itu saja. Dan itu segala ilmu ya ada di situ. Amalan membuka rezeki, ditutup orang. Intinya kalau pengen cerita atau ketemu saja, lebih fleksibel. Kalau bertemu saya berbeda dengan di sosial media. Kalau di sosial media pasti saya masih ada yang setengah-setengah. Banyak yang saya tutup-tutupi pasti. Nggak mungkin saya ceritakan bloko suto, bahasa Jawanya halus itu seperti itu. Tapi yang jelas pasti ada yang saya tutup-tutupi, saya tahan. Nggak mungkin saya ceritakan semua. Aksara Jawa apa bisa dibuat sarana spiritual? Tidak cuma aksara Jawa, Al-Quran pun bisa, tulisan Arab bisa, tulisan apa saja bisa. Sarana spiritual itu bukan terpaku di suatu huruf, suatu tulisan, suatu kalimat, ataupun suatu benda atau suatu tempat, tetapi sebetulnya yang namanya spiritual itu kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke dalam diri sendiri. Saya sekarang di Demak sementara waktu karena saya kemarin habis beli rumah di daerah Cibubur. Cibuburnya daerah Pulau Bukit Golf. Dan nanti stay saya di sana habis Lebaran itu. 6 bulan lagi saya habis beli rumah. Ya kecil-kecilan lah, nggak usah besar-besar, kecil-kecilan. Kecil-kecilan kalau daerah Jakarta itu ya udah mahal ya. Kurang lebih harganya hampir 8 ya. Harganya hampir 8 itu. Kalau di Jakarta itu masih termasuk kecil ya, kurang besar. Gue amalan agar kita bisa tenang. Amalan biar hidup tenang itu saya memiliki tiga hal. Yang pertama sholat.
sholat sunnah ataupun wajib. Itu yang pertama, dan itu harus pertama. Yang kedua adalah Al-Quran. Baca terus Al-Qurannya. Terus yang ketiga adalah sunnah. Gaya hidupnya Rasulullah itu jalankan. Kalau tiga ini sudah ada di dalam diri kita, saya nggak percaya kalau ada orang yang hidupnya tidak tenang. Saya nggak percaya. Karena kalau tiga hal ini sudah dijalankan, menurut saya, bukan cuma saya ataupun kalian, bukan cuma sampean, seluruh dunia, mau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Konghucu, Protestan, dan sebagainya, siapapun yang mengamalkan tiga hal ini, ibadah, terus kitab suci, terus gaya hidupnya Rasulullah, pasti hidupnya tenang. Tidak mungkin tidak. Sekalipun dia itu tidak punya uang. Gus, di mana Umi sekarang? Nggak tahu saya. Di rumahnya sana. Bangun padepokan di mana? Saya sementara waktu tidak bangun padepokan. Yang jelas kalau orang mau belajar, terutama belajar spiritual, saya masih menerima sampai kapanpun. Rencana saya padepokan saya itu saya bangun 5 tahun ke depan. Saya akan membangun padepokan di Jogja. Suatu ketika nanti, entah 5-10 tahun ke depan, supaya usia saya sudah matang. Menunggu usia saya matang dulu. Nggak mau buru-buru saya.